Oke, saham berikutnya ada Trin ya. Untuk Trin nih kita cek secara teknikalnya dulu. Oke, untuk Trin kita lihat dulu ya. Trin dia masih downtrend ya, tapi di sini sih dia buat doji gitu ya. Ya doji masih besar sih ya. Masih besar sih dojinya gitu. Oke, untuk Trin sih selama di atas 358 oke ya. Tapi kalau jebol 358 better untuk out dulu. Itu untuk Trin. Lalu kita cek Broksum kemarin. Kondisinya juga masih ada distribusi nih dari CC, masih kuat CC jualan ya. Satu bulannya juga dia masih cenderung distribusi juga. Itu untuk Tren. Next ada Kejen. Kita cek ini ya, TA-nya. Untuk Kejen dia udah jebol supportnya ya, tapi di sini masih oke posisinya. Untuk si Kejen selama di atas 141 masih oke lah. Tapi kalau jebol 141 better untuk out dulu ya. Oke, itu untuk Kejen. Broksum hari ini, Broksum satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Kemarin masih cenderung netral gitu. Itu untuk Kejen ya. Next ada Wirk. Wirk ini masih oke kok. Wirk masih oke. Nah, selama di atas 570 lah. Selama di atas 570 masih oke lah ya. Tapi kalau jebol 570 better untuk out. Kemarin saya bilang gini ya. Sebelum ada candle merah ini, untuk si Wirk nih, kalau dia koreksi selama di atas ini semakin bagus. Tapi kalau di bawah ini nggak apa-apa selama di atas 570. Kalau nggak salah saya bilang kemarin. Nanti cek aja ya videonya di YouTube kemarin-kemarin gitu. Oke, itu untuk Wirk ya. Next, oh ya Wirk, kita cek Broksumnya dulu deh, belum nih. Broksumnya masih cenderung ya distribusi lemah lah ya. Tapi di sini jeleknya AKBK buang. Karena apa? Karena apa? Saya bilang jelek karena yang akumulasi banyak itu AKBK kalau Bapak Ibu perhatikan ya dari tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, ini ya BK banyak sekali. Oke, masih BK-nya masih punya banyak sih ya, masih punya 13 M. Oke, itu untuk si Wirk. Next ada Bell. Nah, yang belum masuk Wirk boleh lah, boleh spekulasi buy. Aduh sorry. Oke, untuk Bell sih aman ya selama di atas 316. Tapi kalau jebol 316 better untuk out dulu, dan di sini juga masih ada gap. Semoga dia akan menutup gap yang ada di sini. Gitu ya. Itu untuk Bell. Satu bulannya masih cenderung ada akumulasi juga nih. EP jualan banyak ya, dan kemarin apakah EP masih jualan? EP udah stop jualan gitu. Ya, semoga segera dijalankan lah untuk si Bell ini. Next, setelah itu ada WinR dan Sun ya. WinR. Oke, WinR dia di sini ya, dia naik tapi gagal breakout garis orange. Kalau mau spekulasi buy boleh, tunggu dia breakout 65 ya. Kalau dia berhasil breakout 65 boleh lah untuk copet-copetan 2-3 tick gitu. Itu untuk WinR ya. Kita cek WinR kemarin kondisinya masih cenderung ada akumulasi, cenderung netral lah ya bisa dibilang. Untuk WinR, lalu kalau kita cek satu bulannya dia masih cenderung ada akumulasi gitu ya, average 64. Oke, untuk WinR tunggu dia breakout area yang udah saya bilang tadi. Lalu setelah itu ada Sun ya. Oke, untuk Sun selama di atas 169 oke lah, tapi kalau jebol 169 better untuk out dulu gitu ya. Dan dia closing juga berhasil bertahan di supportnya di sini ya, berhasil bertahan di atas support ini. Oke, itu untuk si Sun ya secara teknikalnya. Lalu kita cek Broksumnya satu bulannya masih cenderung ada akumulasi sih untuk Sun ya. Lalu kita cek satu harinya juga masih cenderung ada, cenderung netral lah kalau udah kayak gini. Oke, untuk Sun masih aman seperti yang saya bilang tadi gitu. Next ada DGNS ya. Oke, DGNS dia closing di bawah garis orange tapi RB enggak ya? Nggak bisa dilihat nih ya, udah nggak bisa dilihat DGNS. Oke, DGNS kalau dia breakdown
336 jangan dulu entry deh ya. Kalau misalnya mau entry, tunggu dia breakout 336 lagi gitu, karena ya setidaknya kita menunggu konfirmasi bahwa ada perlawanan di area bawah gitu ya. Itu untuk BGNS. Lalu satu hari kemarin masih cenderung distribusi kuat. Kita cek 1 bulannya juga masih distribusi. Gitu ya. Itu untuk BGNS. Lalu ada MTWI. MTWI gagal breakout, gagal closing di atas garis kuning ini ya. Saran saya untuk MTWI tunggu dia breakout 149. Kalau dia breakout 149 bolehlah untuk copet-copetan gitu ya. Targetnya menuju 152 atau 153 lah gitu. Lalu MTWI kita cek Broxom 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah ya, bisa dikatakan netral lah. Hari ini juga masih ada akumulasi dari XA. Oke ya, itu untuk MTWI. Saham yang terakhir ada SLIS. Oke, untuk SLIS selama di atas 165 oke, tapi kalau jebol 165 better untuk out dulu. Oke, itu untuk SLIS ya. Lalu kita cek Broxum-nya. Broxum 1 hari kemarin dia masih cenderung distribusi lemah ya. Dibuang oleh YP banyak sekali. Nah, ini YP top buyer menjadi top seller. Secara keseluruhan dia masih distribusi kuat. Oke, itu untuk SLIS ya. Selama di atas 165 masih oke. Oke, mungkin sekian untuk analisa saham hari ini ya. Ditunggu besok requestannya lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.